Kalau kita sekarang bicara tentang keterlibatan atau peran aktif perempuan di dalam segala aspek kehidupan, itu kalau sekarang rasanya sudah semua tahu bahwa sudah tidak ada lagi dikotomi antara pria dan wanita. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita merespon kesempatan itu dengan mengimbangi kualitas kita untuk bisa ikut ambil bagian di dalam upaya ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Jadi saya rasa kalau peran wanita, terus terang saya pun sendiri mengalami, dari muda pun saya juga terlibat dalam kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh pria. Toh tidak ada tidak merasa atau tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari dulu. Baik itu saya dalam hal bermusik maupun saya pada saat main di Persibaya. Bahkan ekstrimnya berkumpul dengan kawan-kawan supporter. Tidak ada ya saya merasa mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari semua. Jadi semua itu saya rasa sudah nggak ada. Tidak perlu lagi dibahas soal keterlibatan perempuan di dalam segala aspek kehidupan. Ada saran untuk para perempuan supaya mereka bisa berdaya supaya bisa mengakses? Oh, saya rasa ya tentu ya menata kehidupan secara baik, terus kemudian mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Tidak semuanya harus di gedung sekolah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapatkan pendidikan, bisa berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang positif, termasuk misalnya dalam bidang misalnya seni atau kemudian kerajinan ataupun memasak ataupun hal-hal lain, bahkan bengkel. Ada teman saya yang tertarik dengan perbengkelan gitu untuk perempuan, mengajar atau apapun itu juga. Saya rasa bila ada kesempatan, saya rasa sebaiknya para perempuan untuk mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan kualitas diri dan kemudian proaktif untuk terlibat secara langsung berkontribusi untuk menunjukkan bahwa pria, wanita memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan itu untuk ikut serta mengambil bagian. Satu pesan untuk perempuan Indonesia. Satu pesan untuk perempuan Indonesia adalah tetaplah yakin bahwa tidak ada lagi dikotomi antara wanita dan pria, perempuan dan laki-laki, semua sama. Tetapi itu semua kembali kepada diri kita sendiri dimanapun kita berada. Jadilah figur yang memang layak untuk dihormati dan mampu mempersembahkan apa yang kita miliki sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga bangsa yang kita cintai bersama. Tentu pertama-tama yang menjadi figur atau sosok yang mereka tiru dan guru ya, itu adalah pertama dari kedua orang tua, kemudian yang kedua dari pendidik, baik itu secara formal di sekolah maupun di tempat-tempat seperti di masjid atau di gereja atau di wihara atau dimanapun mereka akan menemukan figur-figur yang namanya guru yang bisa digugu dan ditiru. Jadi saya rasa yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana para guru yang akan mempengaruhi mental, akhlak, dan kepribadian dari sang anak itulah yang perlu kita kuatkan. Dan musda ke-10 dari LDII pada hari ini itu sangat baik sekali karena temanya adalah menguatkan SDM yang profesional, kemudian religius, dan semua itu untuk mewujudkan Surabaya hebat. Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan kontribusi perekonomian terbesar kedua setelah DKI, maka saya rasa peran dan fungsi Surabaya ini sangat potensi dan LDII menjadi bagian itu. Selamat musda, semoga mampu merumuskan hal-hal yang baik untuk umat maupun untuk keluarga kita dan diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak kuat, kita sendiri tidak sejahtera, tidak mungkin kita bisa menguatkan dan mensejahterakan orang lain. Itu dari saya. Untuk menguatkan SDM profesional religius, dan tentu itu bukan main-main. Surabaya harus bersyukur. Maka tadi saya tanya apakah Mas Eri tahu? Tidak. Diwakili oleh Pak Harif, mudah-mudahan Pak Harif juga akan melaporkan bahwa ini sangat membantu pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan Surabaya hebat. Kalau Surabaya hebat, insya
yang luar biasa untuk Indonesia. Seperti Pak Prabowo Presiden, beliau itu memiliki kasta cita. Nomor 4-nya adalah penguatan SDM. Jadi ini juga termasuk timeline atau selaras dengan upaya Pak Prabowo untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing secara global dan tahan banting, tidak cengeng. Dan program kami di situ, mitra kerja kami salah satunya BGN, Badan Gizi Nasional, dengan programnya makan bergizi gratis. Tapi untuk sementara saya tidak mengikuti sosialisasi itu dulu, biar mereka menata dulu semua baik. Nanti setelah semua yang terlibat di dalam pelaksanaan BG itu semua baik, maka kita akan jalan lagi. Mungkin hari ini juga ada program memberikan makan bergizi gratis di kelas nasional, maka itu juga mungkin nanti bisa dikolaborasikan seperti apa. Intinya kita tujuannya ini membangun, menciptakan dan menguatkan SDM. Kalau menguatkan berarti sudah baik, tetapi dikuatkan lagi. Nah, kalau Prabowo itu menciptakan, membangun SDM yang unggul, karena kita boleh punya infrastruktur, boleh punya anggaran, boleh punya sistem, boleh punya sarana prasarana, tetapi kalau yang mengoperasikan atau sumber daya manusianya tidak baik, itu semua sia-sia. Sebaliknya kalau SDM-nya sudah profesional, unggul, tahan banting, nah maka saya pikir dengan segala keterbatasan akhir-akhir kita sering dengar istilah efisiensi ya. Menurut saya bukan, kita masih bawa hadirnya. Nah, mungkin kawan-kawan peserta kalau misalkan perlu, walaupun mengeluarkan uang banyak ya silakan. Yang penting berguna bagi kita semua. Terima kasih. Itu ada itu flash flash. Itu Ibu Ida Maria. Hidup keberagaman. Hidup keberagaman. Jadi mana yang prioritas, mana yang urgent, mana yang important, itu yang kita kerjakan atau kita laksanakan. Maka itulah Bapak Ibu, dengan efisiensi yang ketat, dengan anggaran yang terbatas, diharapkan hasilnya maksimal dan kemudian berdampak dan diharapkan sustain. Akhir-akhir ini sering kita dengar istilah sustain atau berkelanjutan, tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih hari ini untuk baik ini. Mudah-mudahan nanti pada saat merumuskan atau merapatkan akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk umat, seluruh umat tanpa pilih, tanpa pandang dulu semua umat, tapi lebih dikuatkan dulu adalah di dalam keluarga ini. Keluarga ini harus kuat untuk kita bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di luar keluarga kita. Jadi dari saya, masyarakat muda, semua masyarakat, dan kita semua diberikan kesehatan dan kuatkan agar tetap doakan saya juga sehat dan amanah Bapak Ibu sekalian. Kita akan bicara lagi lebih teknis, lebih detail bersama dengan pengurus. Baik kita semua akan dukung, baik itu DPW maupun DPD maupun juga DPC ya, dan OPC istilahnya, OPC baik. Demikian dari saya. Apabila ada ucapan atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Waktu melakukan puasa tuli. Ya, karena kita disuruh kan dari kawan ya. Tapi kalau saya bilang waktu melakukan puasa tuli, saya berdoa. Melakukan puasa tuli. Oh, jualan itu roti. Ada Surabaya, ada Bonek Surabaya. Tiga, sekali lagi masih tetap formal. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pancasila. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi.